kita minal zulumati ila nur, dengan harapan kita diakui sebagai umat beliau di kemudian hari. Kami selaku pembawa acara akan membawakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama pembukaan, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan doa, kemudian penyerahan jendela mata, acara inti, dan diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati dan siswa-siswi yang kami banggakan, dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadinina wa ala kulliyati sholihah al-Fatihah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan Ibu Era Amin Rohmah MPD selaku Kepala SMP Al-Huda Kota Kediri. Kepada beliau dihadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Hari Rahmat SHMH beserta jajaran yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Haji R. Marsudi Nugroho MPD sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, yang kami hormati Bapak Sirajuddin SPD sebagai pengawas SMP Dinas Pendidikan Kota Kediri, Bapak Ibu guru beserta karyawan SMP Al-Huda Kota Kediri yang saya hormati, beserta anak-anakku siswa-siswi SMP Al-Huda Kota Kediri yang saya banggakan. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan sehingga bisa menghadiri acara jaksa masuk sekolah yang kita laksanakan pada pagi hari ini.
Kedua, salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, hari ini adalah acara jaksa masuk sekolah yang programnya sudah dimulai beberapa bulan yang lalu, ya Bapak. Acara ini dihadiri oleh Bapak Ibu guru kelas 8 dan siswa-siswi kelas 8 hanya sebagian Pak, 8A, C, D, dan F. Acara jaksa masuk sekolah mempunyai tujuan supaya kita semua lebih mengenal lagi dan memperluas pengetahuan kita tentang hukum dan undang-undang, sehingga nanti di kedepannya kita berharap kita semua tidak berhadapan dengan hukum, tidak akan menjalani hukuman. Anak-anakku, kalian sebagai generasi penerus, semoga dengan acara hari ini kalian bisa menjadi generasi yang paham dan taat akan hukum, menjadi generasi yang bisa dibanggakan oleh bangsa Indonesia. Maka dari itu, semoga acara yang kita laksanakan hari ini membawa manfaat dan barokah buat kita semuanya. Selamat mengikuti. Bagi kita semua, semoga apa yang kita laksanakan hari ini dicatat sebagai amal baik dari kita. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Raden Marsudi Nugroho MPD selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ari Rahmat, Kasih Intel Kejaksaan Kota Kediri beserta seluruh jajaran, Pak Sirajuddin selaku pengawas, kemudian Ibu Kepala Sekolah dan seluruh jajaran, dan yang Bapak cintai, anak-anak semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini anak-anak, kalian mendapatkan ilmu terkait dengan kejaksaan, terkait dengan jaksa masuk sekolah. Semoga cara kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul akhir insyaallah kita bisa mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, Bapak sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan bagi yang melaksanakan ya, terutama untuk anak-anak. Jadikan momen ini untuk menambah kita semua untuk bisa lebih bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian anak-anak yang Bapak pesan seperti juga kepada teman-temanmu kemarin yang mengikuti deklarasi, intinya saat kalian di sekolah, di luar sekolah, cegah kekerasan. Baik itu kalian sebagai korban maupun sebagai pelaku. Cara mencegah sebagai korban ya menghindar, ngalih dan sebagainya, pamit. Itu
caranya menghindar sebagai korban. Apalagi jangan sampai kalian menjadi pelaku. Biasanya pelaku itu karena bermula pernah jadi korban, sehingga sekarang sumber utamanya ya kalian jangan sampai jadi korban. Ada 3 macam kekerasan ya. Yang pertama fisik dan non fisik. Kalau mulai sekarang ya laki-laki misalnya nggak usah saduk-sadukan, ya nggak usah saduk-sadukan gitu loh ya. Kamu nyaduk temannya sakit, disaduk juga sakit. Baik laki-laki perempuan, misalnya manggil nama orang tuanya dengan manggil namanya dengan nama orang tua. Yes, biasakan mulai sekarang berhenti hal itu ya, itu. Yang kedua terkait dengan intoleransi. Mari jaga toleransi, gitu ya. Dan yang ketiga ini yang bisa mengarah pada pidana, yaitu kekerasan seksual. Mari dihindari. Terutama saya juga berpesan kepada Ibu Kepala Sekolah dan jajaran untuk dari pendidik dan tenaga kependidikan untuk bisa melaksanakan hal tersebut, juga untuk bisa nuturi anak-anak itu ya. Jadi terutama kekerasan seksual, karena yang terasa itu adalah traumanya. Biar kalian tidak trauma, kusuk beribadah, ya mari kita cegah semua bentuk kekerasan. Terima kasih pada SMP Al-Huda yang hari ini sudah mempersiapkan diri anak-anak untuk mendapatkan pencerahan terkait ini. Yang kedua, titip pesan saya, sampaikan apa yang kamu peroleh hari ini ke teman-temanmu di kelas, teman-temanmu di sekolah ini ya. Jadi biar kalian nanti semuanya paham terkait dengan hukum. Dan terutama untuk Pak Hari dan seluruh jajarannya, terima kasih untuk kegiatan di hari ini. Semoga barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan Bapak Ali Rahmat SALK selaku Kasih Intel Kejari Kota Kediri. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Pak Marsudi, serta Pak Sirojudin selaku pengawas sekolah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Al-Huda Kota Kediri. Yang saya hormati juga rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri, tim JMS hari ini, serta seluruh siswa-siswi SMP Al-Huda Kota Kediri yang hadir di ruangan ini pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di bulan suci Ramadan ini hari ke-6 insyaallah kita masih bisa diberikan nikmat untuk mengikuti melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim ya, menjalankan ibadah puasa. Dan kebetulan hari ini di SMP Al-Huda ya, SMP yang juga berbasis agama, berbasis yayasan Islam, dan mudah-mudahan kegiatan hari ini bermanfaat, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Al-Huda Kota Kediri, pertama saya memperkenalkan diri dulu nanti. Nama saya tadi sudah disampaikan, Hari Rahmat SHMH, jabatan Kasintel Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Hari ini saya bersama teman-teman dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri hadir di sini dalam rangka kegiatan jaksa masuk sekolah. Ya, sebenarnya kegiatan ini sudah berlangsung cukup lama dan rutin ya adik-adik sekalian. Mulai dari tahun lalu sebenarnya sudah kita laksanakan dari 2022 ya, kemudian lanjut tahun ini. Kebetulan di tahun ini kita mulai dari sekolah-sekolah yang di luar sekolah negeri. Nah,
Jadi Al-Huda ini termasuk yang kita dijadwalkan untuk kita kunjungi. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas kejaksaan dalam melaksanakan fungsi penyuluhan penerangan hukum kepada masyarakat. Nah, kalau JMS ini tujuannya kepada siswa-siswi sekolah. Apa maksudnya? Salah satunya adalah agar sesuai judul tadi, mengenali hukum, jauhi hukuman. Karena seringkali kejadian-kejadian pelanggaran hukum saat ini itu yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban adalah siswa atau anak di bawah umur, ya. Anak di bawah umur itu yang berusia di bawah 18 tahun, seperti adik-adik sekalian. Ya. Jadi tujuannya itu pertama mengenalkan hukum, mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siswa maupun menjadi korban, ya, dari kejahatan. Ya, itu nanti akan disampaikan oleh narasumber beberapa materi yang mungkin sekarang sering terjadi, ya terkait kekerasan seksual, bullying dan lain-lain. Ya, kita tahu beberapa waktu ini sering terjadi di Kota Kediri hal-hal terkait kekerasan seksual dan bullying. Nah, jangan sampai di Al-Huda ini terjadi juga yang seperti itu, ya. Fenomena media sosial, fenomena teknologi sekarang yang begitu mudahnya adik-adik semua bisa dapat, itu dampaknya sangat luar biasa. Nah, bagaimana nanti pencegahan dari hal-hal negatif itu bisa memfilter, adik-adik bisa memfilter hal-hal tersebut, hal-hal negatifnya akan disampaikan oleh narasumber nanti. Nah, berikutnya juga terkait dengan kejaksaan. Mungkin banyak yang belum tahu apa sih fungsi dan tugas kejaksaan, ya. Kalau kejaksaan itu merupakan salah satu aparat penegak hukum, sama dengan polisi, sama dengan hakim, ya, seperti itu. Nah, tapi apa spesifiknya tugasnya nanti, bagaimana cara kerjanya, nah mungkin nanti bisa disampaikan oleh narasumber yang akan memberikan materi kepada adik-adik sekalian. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Harapan saya nanti adik-adik bisa menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh para narasumber dan bisa aktif untuk bertanya, ya, apabila ada yang belum paham atau ada yang ingin ditajamkan lagi, ya, pemahamannya, dipersilakan nanti. Dan ada souvenir atau hadiah menarik yang kami siapkan nanti untuk adik-adik yang berani untuk menyampaikan pendapatnya, menjawab pertanyaan atau mengajukan pertanyaan. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Rozikin SPDI. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفهمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بالخير. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالإجابة والقبول. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara selanjutnya penyampaian cindera mata dari sekolah kita. Kepada beliau Bapak Dr. Andes Haji Marsudi Nugroho MPD, kepada beliau Bapak Haji Rahmat SH MH, kepada beliau Bapak Haji Sirajuddin SPD, dimohon berkenan hadir di depan meja. Terima kasih disampaikan. Dimohon kepada Ibu Daerah Amining Rohmah untuk tetap berdiri di depan meja karena dari tim Kejari akan memberikan cindera mata juga. Terima kasih Bapak. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Kejari Kota Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Al-Huda Kota Kediri beserta jajarannya, yang saya hormati juga Bapak Kasih Intel serta rekan-rekan saya sekalian. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salam dan kita curahkan juga pada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya beserta kita dan keluarga kita nanti sampai di yaumul akhir. Amin.
Bu, sini ada yel-yelnya. Apa? Ada yel-yelnya? Saya tanya. Tidak ada. Tidak ada, Bu. Gimana ada yel-yelnya? Apa-apa? Coba berdiri. Ya, ayo. Biar nggak ngantuk nanti. Sini. Ayo berani berdiri. Ya. Jadi di sini JMS Jaksa Masuk Sekolah itu tujuannya supaya adik-adik itu mengenal hukum, bersinergi dengan jaksa yang tadinya killer, tidak killer, menjadi jaksa yang bersahabat. Yang terpenting adik-adik memperhatikan siapa yang berbicara, apa yang dibicarakan, dan juga melatih keberanian berpendapat, keberanian berikan menilai lah istilahnya, keberanian untuk tampil. Ayo salah satunya sini. Coba sini. Ya, berdiri. Jadi kalau ditunjuk harus berani. Coba, yel-yelnya apa? SMP Al-Huda. Lagu apa? Hah? Oh, Mas. Kalau yel-yelnya nggak ada. Oh, Al-Huda Jaya-Jaya. Oke, sudah masuk. Enggak apa-apa. Sudah tepuk tangan untuk keberanian. Ini siapa tadi namanya? Chelsea. Santi. Chelsea. Oh iya. Saya kasih yel-yel karena apa? Semangat ya. Nanti kalau selamat pagi, semangat pagi. Supaya apa? Supaya dari pagi nanti sampai siang tetap semangatnya semangat pagi. Jadi semangat pagi. SMP Al-Huda Kota Kediri. Jaya. Ya. Jaya gitu aja ya. SMP Al-Huda Kota Kediri Jaya. Berintegritas, berkarakter, berintegritas, berakhlakul karimah. Yes. Ya, ayo. Yes. Ya. Yes. Semangat pagi. SMP Al-Huda Kota Kediri Jaya. Oh, Jaya. 3 kali. Ya, wis. Berkarakter, berintegritas, berakhlakul karimah. Yes. Oke, ayo mulai. Semangat pagi. SMP Al-Huda Kota Kediri Jaya. Berkarakter, berintegritas, dan berakhlakul karimah. Yes. Rame ya. Sekali lagi biar semangat. Semangat pagi. SMP Al-Huda Kota Kediri. Berkarakter, berintegritas, dan berakhlakul karimah. Oke, tepuk tangan dong semuanya. Iya, ya. Diperhatikan, tadi Bu Nati sudah bilang, siapapun yang berbicara di depan, apapun yang dibicarakan harus diperhatikan. Ini tidak hanya di sini, bisa saja saya ke belakang ke depan. Jadi diperhatikan ya. Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan. Yang terpenting ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ya. Kejaksaan kalau di kota ini ada 2, Ngasem dan Kota. Nah, sekarang Bu Nati, siapa yang tahu kantornya Kejaksaan Negeri Kota Kediri? Karena yang di sini yang kebetulan datang dalam program JMS
untuk mengenalkan hukum supaya terhindar dari hukuman adalah Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Siapa yang tahu kantornya Kejaksaan Negeri Kota Kediri? Angkat tangan. Siapa? Sampai di sini nggak ada yang tahu. Siapa? Ayo. Masa kantornya benar? Ayo ya ini tadi Mbak Chelsea. Berdiri coba. Sini. Sini. Wah, harus berani memberikan pendapat apapun. Salah, benar, tidak masalah. Keberanian lebih dulu, ya. Ayo. Siapa tadi? Chelsea, kelas berapa? 8A. 8A. Di mana kantornya? Doko. Hah? Di mana? Oh. Di Sandoko. Salah. Siapa yang tahu? Coba dibantu. Sini, coba. Sini, Mas. Ayo sini. Iya, sini. Crossing. Tapi yang penting berani ini ya. Pokoknya berani. Yo, berani nih. Nih. Ini siapa namanya? Satrio. Wih, SMP kayak SMA sudah ya. Wih, iya. SMP. Ini memang lengan pendek atau bagaimana? Oh, harusnya sumuk apa gimana ya? Oh, berarti harus diganti lengan pendek aja Bu, gitu ya? Oh, gitu. Ya. Siapa namanya? Satrio. Satrio. Kelas berapa? 8F. 8F. Enggak satu kelas ya. Pacarnya? Enggak. Nah, ya. Karena nanti kenapa Bu Narti tanya pacar nih? Pacarnya nanti, jangan sampai mengarah TPKS, nanti dijelaskan sama Bu Susan, begitu ya. Satrio, di mana kantornya? Jalan Agung Suprapto. Iya, mana itu Jalan Agus Prapto? Di mana? Karena browsing, enggak apa-apa, sudah. Tepuk tangan untuk semuanya. Ini tetap saya kasih Mbak Chelsea karena berani maju untuk tampil. Iya, ya. Jadi harus tahu, percuma Bu Nati ke sini tadi dari mana ya? Nah itu ngomong tapi nggak tahu asalnya. Jadi kantornya Kejaksaan Negeri Kota Kediri ada di Sekartaji. Tahu Sekartaji, Taman Sekartaji, Lotus, arah Hotel Lotus, ada LP dekat di situ ya. Holland. Ya, oke. Secara hierarki kejaksaan itu yaitu yang paling tinggi adalah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dipimpin oleh Jaksa Agung. Wilayah hukumnya ada di ibu kota provinsi. Mana ibu kota provinsi? Jakarta. Ya. Provinsi, mohon maaf ibu kota negara Republik Indonesia, mohon maaf ya, ini ya, kadang ini sama ini enggak dong ya. Mohon maaf sekali lagi, di ibu kota negara, jadi di Jakarta. Nah, ke bawahnya berjenjang dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia ke bawah, yaitu Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kalau tadi Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa Agung Bapak Burhanuddin, ST Burhanuddin. Nah, Kejaksaan Tinggi ini ada di provinsi. Kebetulan provinsi Jawa Timur ada di Surabaya. Ya. Ke bawahnya lagi baru Kejaksaan Negeri. Wilayah hukumnya ada di kota atau kabupaten. Nah, di bawahnya ada Kacap Jari, cabang, kantor cabang Kejaksaan Negeri. Nah, dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri, yang dalam hal ini yaitu Ibu Novika Muzaira Rauf. Tadi kalau Kejaksaan Agung adalah dipimpin oleh Jaksa Agung Pak ST Burhanuddin, kalau Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, kebetulan dalam hal ini juga seorang Ibu Mia Amiati, SHMH, Dr. Mia Amiati SHMH.
Kalau Kejaksaan Negeri kebetulan juga seorang ibu, Novika Muzaira Rauf. Dalam sehari-hari Ibu Novika Muzaira Rauf, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri, dibantu oleh 6 kasih. Diperhatikan ya. Kasih 1, Kasubag Pembinaan, disingkat Kasubagbin. Nah, itu Bapak Nur Hadi SHMH. Kasubag Pembinaan, Bapak Nur Hadi SHMH. Tugasnya apa? Meregister semua kegiatan perkantoran. Jadi kayak kepegawaiannya. Ya. Selanjutnya, kedua Kasih Intelijen. Nah, Kasih Intelijen ada di depan itu. Bapak siapa namanya itu? Tadi disebut. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Masih di sini orangnya ini. Siapa yang tahu, angkat tangan? Ada di depan Bapak Kasih Intel. Siapa? Siapa Mbak? Ada yang tahu? Jadi di tamatnya ya, dilihat itu yang di depan itu Bapak Kasih Intel. Nanti kalau ada yang namanya Bapak Kasih Intel, Pak Hari Rahmat. Hari Rahmat, bukan itu orangnya, berarti bukan ya. Tuh yang di depan tuh Bapak Kasih Intel. Nah, Kasih Intelijen tugasnya apa? Ya memberikan penyuluhan hukum, penerangan hukum seperti ini, memberikan pengertian mengenai hukum bagi masyarakat di sekolah-sekolah, di pesantren semuanya. Intinya humasnya kantor kejaksaan adalah di intelijen. Nah, 2 ya. 3, Kasih Tindak Pidana Umum, singkat Kasih Pidum, Pak Yuni Priyono SHMH. Tugasnya melaksanakan penetapan hakim, melaksanakan terutama pada tindak pidana umum seperti pencurian, pembunuhan, seperti tindak pidana kekerasan seksual, pidana umum, pidum. 3. Keempat, pidana khusus. Kenapa pidana khusus? Yaitu bukan yang umum, tipikor biasanya. Jadi tindak pidana khusus, dalam hal ini Bapak Nur Ngali SHMH, yaitu melaksanakan perkara tindak pidana khusus. Nah, kalau tadi pidana umum sidangnya adalah di pengadilan negeri. Yang umum yaitu kayak di sini ada di Sekartaji juga pengadilan negeri. Kalau yang pidana khusus ada di pengadilan tipikor, karena kasusnya adalah kasus pitsus, pidana khusus, tipikor, korupsi. Sudah ada berapa tadi? Pembinaan, intelijen, pidum, pitsus, kurang 2 ya. Datun, perdata dan tata usaha negara. Di sini jaksa bisa sebagai pengacara negara, mewakili negara. Jadi tentang perkara-perkara perdata seperti tanah, seperti yang kaitannya dengan perdata. Nah, terakhir 6, kasih barang bukti, Bapak Arif Fatur Rahman. Ini melaksanakan meregister semua barang bukti, baik barang bukti pidana umum maupun barang bukti pidana khusus. Sampai di sini sudah paham? Paham apa belum? Paham? Semangat pagi! SMP Al-Huda Kota Kediri berkarakter, berintegritas dan berakhlakul karimah. Oke, tepuk tangan. Masih semangat pagi ya. Jadi tadi intinya itu ya, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Cabang Negeri.
Kejaksaan Agung, Jaksa Agung, dipimpin oleh Jaksa Agung, Kejati, Kajati, Kajari. Nah, Kajari tugasnya sehari-hari dibantu oleh 6 kasih pembinaan itu kepegawaian, intelijen. Itu humasnya, Pidum adalah tindak pidana umum, Pitsus tindak pidana khusus atau korupsi, Datun mengenai perdata dan barang bukti. Semua baik barang bukti Pidum maupun barang bukti Pitsus. Coba dilihat videonya Mas Sunu mengenai kejaksaan. Hai, sekarang saya sedang berada di kantor kejaksaan. Yang ini kantor Kejaksaan Tinggi. Yang ini Kejaksaan Negeri. Kejaksaan ada dimanapun di berbagai wilayah negeri ini. Punya kantor sendiri. Nah, kalian tahu nggak perbedaan antara Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, atau ada lagi nih, cabang Kejaksaan Negeri. Biasa disingkat menjadi Kejagung, Kejati, Kejari, dan Capjari. Kejaksaan Agung letaknya di ibu kota negara. Kejaksaan Tinggi letaknya di ibu kota provinsi. Kejaksaan Negeri letaknya di ibu kota, kabupaten, atau kota madya. Cabang Kejaksaan Negeri dalam hal tertentu dapat dibentuk di daerah hukum Kejaksaan Negeri atas keputusan Jaksa Agung. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Everybody feel it, come around with round with round. Everybody feel it, come around with round with round. Everybody feel it, come around with. Salah satunya berfungsi menerima pelayanan hukum, baik berupa pertanyaan masalah hukum maupun konsultasi hukum dari masyarakat, serta menindaklanjuti setiap permasalahan hukum yang disampaikan oleh masyarakat dengan meneruskan kepada pejabat yang berwenang. Pos pelayanan hukum dan penerimaan pengaduan masyarakat dibuka setiap hari kerja dan terbuka bagi setiap anggota lapisan masyarakat, baik perorangan maupun kelembagaan atau kelompok. Butuh konsultasi, pertanyaan hukum, informasi hukum, laporan juga aduan? Jangan ragu, salah satunya bisa datang ke sini. Atau kamu bisa kunjungi portal kejaksaan.go.id, berita-berita kejaksaan, juga daftar layanan publik. Nah, itu tadi ya. Ada hierarki tadi, Kejagung, Kejati, Kejari, Kacapjari. Nah, saya rasa untuk materi kejaksaan cukup untuk nanti banyak bertanya ya. Nah, sekarang Bu Narti tentang hoax. Coba sini mana yang pengurus OSIS? Salah satu pengurus OSIS ada yang di sini? Mana? Ayo, pengurus OSIS. Belakang mana? Maju ke depan. Maju. Harus terus terang ya. Tadi kan ada berakhlakul karimah, ya. Nih, coba sini. Siapa namanya? Radista. 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 Hah? Radita. Radista. 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 Oh, susah sekali. Radista, ya. Kelas berapa? 8C. 8C. Di OSIS sebagai apa? Pengurus. Pengurus apa? Bagian apa? Di apa? Wakil OSIS atau apa? Anggota. Anggota. Di bidang apa?
kewirausahaan. Iya. Ya. Panggilannya siapa? Hah? Tika? Eka. Oke. Ini yang masuk ini dari mana? OSIS. Ketua OSISnya mana? Ini ketua OSIS. Siapa namanya? Junior. 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 Kelas apa? 8E. Nah, sekarang coba sini. Nah, ini Pak Mas Mbak Radit. Eka. Nah. Hoax. Tahu apa pengertian hoax? Berita palsu. Berita palsu. Benar. Tepuk tangan semuanya. Kasih semangat. Ya, masih semangat semuanya. Nah, betul. Hoax adalah berita palsu. Berita yang tidak benar tapi dibuat seakan-akan benar. Ya, ini saya kasih ya. Nah, silakan. Nah, sekarang ini Pak OSIS. Siapa panggilannya? Junior. Panggilannya panjang juga ya. Kamu ketua OSIS tahun berapa? Tahun 2022-2023. Sampai 2023. Sampai bulan apa ini? September ya. Jadi kelas 8 sekarang ya. Ya. Pernahkah terjadi di sekolah Al-Huda ini berita hoax yang sampai harus perlu penanganan? Pernahkah? Pernah. Berita hoax mengenai apa? Loh, enggak apa-apa, harus berani. OSIS. Ada yang bilang itu ada di Al-Huda ada yang hamil gitu loh. Oh gitu. Selaku ketua OSIS, waktu itu masih ketua OSIS? Masih. Apa yang kamu lakukan selaku ketua OSIS? Ada berita hoax di situ. Mencari kebenarannya. Di mana? Kebenarannya di mana dulu? Enggak apa-apa. Cari informasi dari orangnya dulu. Iya. Baru kan pengalaman, berdasarkan pengalaman. Coba cerita aja. Saya tidak menangani waktu itu. Tapi selaku ketua OSIS ya memberitahu ke BK dulu. BK betul. Selanjutnya selesai di situ? Belum, masih diproses sama BK. Baru itu sampai pemanggilan orang tua? Semua? Untuk apa pemanggilan orang tua? Biar tahu kejelasannya gimana. Oh, beritanya apa saja sih? Al-Huda apa aja? Ada yang hamil itu aja? Gitu. Jadi berita itu untuk kebenarannya memang nggak benar gitu. Jadi semua orang tua dikumpulkan. Iya. Oh, orang tua itu aja yang dipanggil ke BK. Oh, gitu. Oke. Betul kalau gitu ya, selaku ketua OSIS. Tepuk tangan dong dapatnya. Nah, terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih. Harus dikasih semangat. Siapa yang sini? Nah, ya. Ingat, harus diperhatikan siapa yang berbicara, apa yang dibicarakan. Ya. Jadi bukan berarti nanti nunduk-nunduk tak tunjuk nanti ya. Ya, gitu ya. Harus diperhatikan apa yang dibicarakan. Jadi hoax tadi mudah-mudahan selanjutnya tidak ada lagi ya berita hoax di SMP Al-Huda. Alhamdulillah bisa ditangani, bisa teratasi berita hoax di situ. Berita hoax adalah berita bohong, berita tidak benar, tapi dibuat seakan-akan benar. Biasanya yang menyebarkan berita hoax itu kadang iseng, karena merasa dirinya paling berperan, paling berkuasa. Terutama di sekolahan, berita hoax ini memicu, bisa menjadi pemicu. Oleh karena itu, sekarang berita hoax menjadi perhatian nasional. Karena apa?
ada payung hukumnya yang memberikan sanksi hukum bagi yang menyebarkan berita hoax, yaitu Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 pasal 45, bahwa barang siapa dengan sengaja menyebarkan berita hoax, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita hoax sehingga menimbulkan kerugian konsumen transaksi elektronik, maka akan dihukum hukuman paling banyak 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar. 1 miliar. Ayo Mas, sini. Ayo maju sini. Sini ya, sini. Nih sekali nih. Siapa namanya? Bagusan. Siap, gerak. Ya, keras. Siapa namanya? Satria. Satria. Lu sama dengan tadi? Satrio tadi. Pakai O, ini pakai A. Oh ya. Kelas berapa? 8 do. 8 do. Ya. Diatur di mana tentang hoax, sanksi hukum tentang hoax? Diatur di mana? Undang-Undang IT, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Undang-undang nomor berapa? Tadi didengarkan enggak? Enggak tahu. Minta bantuan siapa temanmu? Siapa? Minta bantuan siapa temanmu? Yazid. Yazid, mana Yazid? Oh ayo sini. Ayo berani. Al-Huda harus berani. Penuh semangat. Berakhlakul karimah. Ayo sini. Yazid. Iya, Yazid lebih tinggi lagi nih ya. Yazid kelas apa? 8 apa? 8F. F. Enggak satu kelas ya? Iya. Undang-undang nomor berapa coba tadi? Duh, enggak tahu. Ini sampai diskors ini. Siapa lagi yang mau kamu bantu temanmu? Ayo sini. Siapa? Bantu temanmu untuk menjawab. Namanya? Sakif. Sakib. Kelas 8 apa? 8F. F, satu kelas ini. Satu kelas jejer bangku. Nah, ada sana dong. Cewek-cewek kok. Oh, ini biar lihat cewek-cewek cantik-cantik ini ya. Ya. Undang-undang nomor berapa? ITE. Sanksi hoax. Supe. Ya. Siapa yang bisa? Sudah, yang bisa membantu. Jangan menunjuk. Siapa yang bisa membantu? Angkat tangan. Ayo bantu. Ya sini. Masa Al-Huda nggak bisa? Ayo diperhatikan tadi makanya ya. Ayo berdiri. Siapa namanya? Fitri. Fitri. Oh iya. Ya. Berapa undang-undang nomor berapa? Ayat 19 tahun 45. Kok ayat? Undang-undang nomor 19 tahun 45. Ayat. Ayo siapa? Ayo berdiri lagi. Siapa yang bantu? Ayo sini. Supaya terjawab ini sampai berapa orang ini? Ayo berdiri. Ayo. Sampai 4, 5. Ayo sini. Ayo jawab. Ini membantu inilah bahwa tugas tidak hanya temanmu tapi menyangkut SMP Al-Huda. Ayo bantu jawab bahwa siswa SMP Al-Huda mampu menjawabnya. Ayo maju. Nah nih siapa namanya? Alma. Weh ini sini ngadep cewek-cewek sini. Sini. Loh ya. Undang-undang nomor berapa? 2016. Pasal berapa tadi Ibu sebut? 19. Iya, betul.
Iya betul, 19 tahun 2016. Tepuk tangan. Tepuk tangan yang keras. Iya, karena semangat. Ya, tadi pasal undang-undangnya 19 tahun 2016, pasalnya 45. Iya, oke, sebentar. Ini karena keberanian. Bisa menjawab. Yang lainnya tidak Ibu kasih. Tapi karena semangat duduk saja, ya. Ya. Nah. Ya. Ini kenapa Anda Ibu kasih? Maka tadi Bu Nati sudah bilang harus diperhatikan siapa yang berbicara, apa yang dibicarakan. Masih semangat pagi? Semangat pagi? Loh, semangat pagi? SMP Al-Huda Kota Kediri berakhlak, berintegritas dan berakhlakul karimah. Iya, jangan. Yes. Al-Huda semangat tetap ya. Jadi tolong diperhatikan. Nah, masih ada materi lagi, nanti Bu Susan ya diteruskan. Bu Narti mohon nanti banyak bertanya. Siapkan pertanyaannya. Nanti yang siapa bertanya nanti kasih hadiah. Nah, sebelum Bu Narti akhiri, nanti dilanjut sama Bu Susan. Yel-yelnya sekali lagi, semangat pagi. SMP Al-Huda Kota Kediri. Jaya, jaya. Berkarakter, berintegritas, berakhlakul karimah. Oke. Tepuk tangan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Al-Huda Kota Kediri, Kasintel Kota Kediri beserta rekan-rekan di bidang intelijen, dan yang saya banggakan adik-adik semua di SMP Al-Huda Kota Kediri. Masih semangat? Kurang kedengaran. Masih semangat? Nah, ini materi yang sangat penting juga, yaitu mengenai bullying dan TPKS. Bullying dan tindak pidana kekerasan seksual. Nah, ini penting nih. Nah, kalau kita bicara tentang bullying atau perundungan itu kan sudah biasa, sering didengar kata-katanya ya kan? Siapa yang bisa berpendapat apa itu bullying? Ayo angkat tangan. Pendapat nggak ada yang salah. Apa itu bullying atau perundungan? Ayo berdiri, nggak apa-apa, ayo. Loh, tadi sudah disampaikan Bu Narti, harus percaya diri, nggak ada yang salah pendapat. Ayo berdiri, nggak apa-apa. Silakan. Siapa yang mau bantu? Ada? Ayo berdiri. Ayo berdiri. Hadap ke sana. Apa itu bullying? Mengejek. Toyo-toyonan. Toyol-toyolan. Kekerasan. Kekerasan, betul sekali, tepuk tangannya, terima kasih. Kalau kita bicara mengenai bullying secara sederhana yaitu kekerasan. Tetapi secara umum bullying itu apa sih? Bentuk penindasan atau kekerasan yang biasanya dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih berkuasa kepada seseorang dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan terus-menerus. Di sini pernah ada terjadi bullying? Gak ada? Hah? Ada? Oh ya, jangan sampai ya, makanya didengar dulu bullying itu apa. Jadi kita mencegah bullying ya, jangan sampai melakukan bullying karena ada sanksi hukumnya. Bullying itu apa aja? Ada bullying fisik, ya misalnya memukul tadi ya, toyol-toyolan gitu ya bahasanya ya, bahasa anak SMP gitu ya. Maksudnya pukul-pukulan gitu ya. Kemudian bullying verbal melalui kata-kata, misalnya memanggil julukan nama bapaknya. Nah, siapa yang sering panggil gitu? Saya gak boleh nunjuk-nunjuk. Kalau nunjuk-nunjuk biasanya itu yang suka memanggil. Nah,
Ya, nggak boleh ya. Oke, kemudian bullying psikologi yang biasanya menyebabkan tekanan, aspek ketekanan kejiwaan atau perasaan anak, misalnya mengintimidasi, nah menyakiti, seperti itu ya, menakut-nakuti, segala macam. Nah selain bullying ada namanya cyberbullying. Cyberbullying itu apa sih? Nah melakukan bullying di mana? Siapa tuh yang ngomong? Oh ya, boleh berdiri? Gak apa-apa. Cyberbullying itu apa? Pembulian berbasis media sosial. Iya betul sekali, tepuk tangannya dong. Ya ini. Asih. Cyberbullying intinya situ melakukan bullying di media sosial. Bentuk-bentuk bullying, bentuk-bentuk cyberbullying apa aja sih? Yang pertama pelecehan, misalnya pelecehan dalam arti begini, mengirimkan pesan atau SMS yang menghina, menyakiti. Nah itu. Yang kedua fitnah, menyebarkan kabar bohong untuk merusak reputasi orang lain. Nah itu termasuk bentuk cyberbullying. Yang ketiga apa? Penipuan. Maksudnya apa di sini penipuan? Misalnya mengirim, menyebarkan rahasia pribadi seseorang atau gambar pribadi seseorang tanpa izin. Terus pengucilan, misalnya mengucilkan seseorang ya dalam suatu kelompok, mengecualikan seseorang masuk dalam suatu kelompok karena alasan diskriminasi terkait sara, misalnya seperti itu. Yang kelima penguntitan, misalnya mengikuti orang di dunia maya sehingga orang tersebut merasa tidak nyaman, itu masuk dalam bentuk cyberbullying. Sekarang praktek-praktek cyberbullying itu misalnya apa sih kalau di media sosial? Misalnya yang pertama mengirim pesan tadi yang berisi hinaan atau ancaman. Kemudian yang kedua adalah berbagi suatu gambar atau mengunggah video pribadi seseorang tanpa izin. Nah itu masuk praktek cyberbullying. Membuat blog tentang keburukan seseorang juga masuk praktek cyberbullying. Nah sekarang bagaimana cara melawan bullying? Ini penting. Yang pertama, cara melawan bullying adalah percaya diri. Ya. Jadi kalau ada kekurangan, jadikan kekurangan itu kelebihan. Yang kedua, bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Yang ketiga apa? Jangan terpancing emosi. Biasanya pelaku bullying itu senang kalau korban bullyingnya terpancing emosi. Kemudian yang keempat apa? Jika melihat ada temanmu yang menjadi korban bullying, tolong dihentikan dan dilaporkan. Yang terakhir, laporkan pelaku yang melakukan bullying kepada guru, orang tua atau pihak berwajib. Kalau pihak berwajib harus didampingi oleh orang tua atau wali karena kalian masih anak. Kalau di sini SMP Al-Huda Kota Kediri, ya tadi saya tanya ada pernah terjadi kasus bullying? Hah? Gak ada? Ada mana? Jangan ada tuh ngomongnya di tunduk-tunduk ada gitu, berdiri ada Bu, coba saya tanya satu orang deh, Mbak coba berdiri. Ya nggak apa-apa, ayo berdiri. Ya. Ada? Nggak tahu. Nggak tahu, oke, nggak tahu. Yang bilang ada siapa? Nggak ada yang ngaku, ya. Mudah-mudahan nggak ada ya. Nah, sanksi hukum bullying di mana? Di Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penjaranya 3 tahun 6 bulan. Ya, dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, baik fisik atau psikis. Kemudian sanksi hukum cyberbullying di mana? Tadi di undang-undang yang sudah disebutkan Bu Narti nomor 19 tahun 2016 tentang IT. Pidana penjaranya ada yang 6 tahun dan ada yang 12 tahun. Jadi harus dipikirkan baik-baik ya adik-adik ya. Jangan lagi melakukan apa? Bullying. Oke. Sekarang kita ke TPKS ya. Nah, TPKS itu apa? Tindak pidana kekerasan seksual. Nah,
Di tahun 2022 ada undang-undang tentang TPKS, nanti di browsing ya. Nomor 12 tahun 2022. Tanggal 9 Mei 2022. Nah, TPKS ini apa saja sih? Nah, bentuk-bentuk TPKS sebenarnya banyak ya, tetapi yang paling penting yang mau saya sampaikan di sini adalah bentuk-bentuk TPKS yang biasanya sering terjadi. Kalau kita bicara TPKS, ada pelaku, ada korban. Kalau pelaku tuh orang yang, kalau korban adalah orang yang mengalami penderitaan, baik secara fisik, mentalnya karena akibat TPKS. Nah, yang pertama bentuk TPKS yang harus dipahami yaitu pelecehan seksual fisik. Nah, kalau fisik berarti ada persentuhan kontak fisik ya, seperti itu. Misalnya mencium dan segala macam ya. Jadi misalnya kalau ada temanmu lagi berdiri terus kalian lewat menyentuh bagian tubuhnya, maaf nggak sengaja. Nggak ada kata nggak sengaja, itu sudah termasuk TPKS ya. Ya, oke, itu fisik. Kalau non fisik apa? Misalnya mengirim pesan atau gambar ya melalui WA yang bernuansa seksual. Itu juga nggak boleh dengan alasan sengaja ya. Oke. Yang ketiga, ini yang penting, kekerasan seksual berbasis elektronik. Misalnya apa? Mengambil gambar atau rekaman seseorang tanpa izin. Hati-hati juga di tempat umum, biasanya kalau di kamar mandi ya, WC-WC umum itu kita nggak tahu kalau ada kamera di situ kan. Nah, sekarang lebih waspada di situ. Itu bentuk-bentuk pelecehan seksual. TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Sanksi pidana penjaranya macam-macam. Ada yang 6 bulan, kalau yang non fisik, kalau yang fisik 12 tahun. Luar biasa kan? Nah, undang-undang ini kalau kekerasan seksual berbasis elektronik itu 6 tahun. Oke, biar nggak ngantuk, nggak lama-lama, kita nonton video aja ya. Nah, video ini merangkum tentang TPKS dan bullying. Nah, jadi adik-adik paham apa itu sebenarnya bullying, apa itu TPKS. Jadi bisa dilihat di dalam video, silakan diputar videonya. Jadi nanti materinya biar nggak banyak. Ada yang menangis karena dibullying. Ini terganggu psikisnya karena dia dibullying. Dia menangis. Tahukah kamu? Kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan berkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah, kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman.
Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Iya, itu tadi ya, dampaknya luar biasa juga ya. Nah, jadi harus dijauhi bullying. Sekarang kita lihat video TPKS ya, ini yang terakhir. Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong. Assalamualaikum, Nisa pulang Bu. Selamat siang Tante. Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut? Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan deket perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh Bu. Ya ampun Nak, tapi kamu gak apa-apa? Ya gak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Ya udah, Nisa mandi dulu ya Bu. Permisi Tante. Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh. Ya ampun, iya Bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh Bu. Oh begitu ya Bu? Iya Bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tahukah kamu, ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019? Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini yang harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan #gerakbersama di media sosialmu. Cegah sejak dini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Mari gerak bersama dan wujudkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua. Ya, tadi itu video tentang TPKS. Jadi kalau bersiul saja sudah masuk TPKS. Jadi kita ada peraturan pemerintah ya, 73 tahun 2022. Nah, itu termasuk dalam bentuk TPKS di situ. Dan yang paling penting saya mau nitip yang terakhir, adik-adik semua, cara berpakaian juga harus dijaga. Karena kalau kita berpakaian yang bisa mengundang kejahatan, nah itu hati-hati, jangan memakai pakaian yang ketat-ketat segala macam ya. Oke, baik, saya rasa sekian materi TPKS dan bullying. Kalau ada adik-adik yang mau bertanya langsung saja, silahkan. Sebelum saya tutup kita yel-yel dulu, semangat pagi! SMP Al-Huda Kota Kediri berintegritas, berkarakter, berakhlakul karimah. Tepuk tangannya dulu ya. Oke, langsung saja kita buka tanya jawab. Yang di kanan siapa yang mau bertanya? Boleh, di luar materi juga boleh. Ayo, mumpung ada Ibu Narti, Ibu Susan di sini, silahkan berdiri, jangan takut. Kalau di dalam hati pingin bertanya malu, rugi nanti. Ayo, gak apa-apa, berdiri. Boleh berdiri, ayo. Iya, berdiri. Ayo, 1, 2, maju ke depan ya. Ya nggak apa-apa, ayo. Di sini, adek berdiri di situ ya. Oke, sini, ada lagi di sini? Belum ya, mungkin belum, masih berpikir ya. Sebelah kiri,
Ada yang mau bertanya? Ayo. Mau tanya jadi jaksa gimana ya, Bu? Ayo. Atau mungkin ada lihat temennya yang melakukan kejahatan atau apa? Ayo silakan. Rugi loh kalau nggak bertanya. Ayo sebelah kiri ada yang bertanya? Belum? Nggak mau bertanya? Enggak. Mengerti materinya? Hah? Kalau mengerti saya tanya bisa jawab? Hah? Oh, pokoknya disiapin yang jangan sampai kalah dengan yang sebelah kanan ya. Oke. Gak apa-apa. Silakan Bu Narti. Disiapin ya pertanyaannya, ditulis di buku juga gak apa-apa. Ya. Oke, Bu Narti silakan. Sudah sementara. Namanya siapa? Bu mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Stianingsih dari kelas 8C. Nur Fitri Stianingsih. Fitri. 8C. Mengenai tentang HP itu loh, Bu. Privasi HP ini. Undang-undang tentang membuka HP seseorang itu loh, Bu, tanpa izin. Undang-undangnya itu gimana, Bu? Oke. Ayo nggak apa-apa dicatat. Atau temennya aja yang bertanya, berdiri, berdua boleh? Ayo berdiri. OSIS mana OSIS? Ayo maju OSIS. Ayo kita melatih kepercayaan diri loh. Biasa kalau di pelajaran di sekolah pasti guru bertanya kan? Kalau ditunjuk, ayo OSIS berdiri satu, mewakili temannya. Ya ayo berdiri, gak boleh saling nunjuk-menunjuk. Kalau tunjuk-menunjuk berarti yang nunjuk yang mau bertanya. Atau di belakang berdiri gak apa-apa. Mungkin malu ya ke depan. Ya. Mau bertanya apa? Gak ada, OSISnya gak ada, yaudah, oke. Jadi tadi disampaikan harus diperhatikan ya, itu ilmu ya, oke. Oke. Bagaimana cara mengatasi guru yang membuli murid ataupun mengejek secara fisik? Apa? Kenapa tadi? Bagaimana cara mengatasi guru yang membuli murid atau mengejek secara fisik? Guru yang membuli atau mengejek secara fisik. Pernah? Ya. Duduk, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, baik. Yang pertama tadi siapa tadi namanya Fitri ya? Fitri. Mana tadi Fitri? Fitri Oh ya di belakang. Undang-undang membuka HP privasi, memang privasi. Tapi kalau sudah tidak menyenangkan bagi yang si pemiliknya, ia melaporkan karena ada tidak nyamannya, itu bisa juga dikenakan sanksi yang diatur di dalam Undang-Undang IT. Ya, tadi pasal berapa? Undang-Undang nomor berapa? 19 tahun 2016. Ya. Ya. Tadi memang maksimal 6 tahun.
Kalau di undang-undang itu berbunyi dihukum pidana paling lama 6 tahun atau maksimal 6 tahun, itu bukan berarti sampai harus 6 tahun. Jadi bisa 1 tahun, bisa 10 bulan, bisa 1 tahun, bisa 3 tahun, sampai 6 tahun. Tidak bisa putusan 7 tahun, tidak bisa. 8 tahun, lebih dari 6 tahun tidak bisa. Nah, itu juga tadi dendanya 1 miliar, bisa cuma 100.000, bisa 1 juta, di bawah 1 miliar. Tidak 1 miliar. Itu ya. Ya, sudah paham ya? Sudah? Sudah. Jadi tidak boleh ya membuka HP orang lain tanpa izin. Oke, yang berikut ada tadi cara melawan bullying ya. Ya. Mbak siapa tadi namanya? Chelsea. Mbak Chelsea. Apabila dilakukan oleh seorang guru gitu ya. Ya. Sekarang ini memang zamannya sudah berbeda ya. Jadi kalau memang kita menjadi korban, tadi saya sudah jelaskan bullying itu apa segala macam ya. Kalau terjadi salah satu bentuk bullying seperti itu, maka kalian pun harus berani melaporkan kepada guru BK. Juga di sini ada ya? Ada, ya kan? Ada kan? Nah, atau kalau kalian takut bisa bersama teman kalian untuk melaporkan. Dan itu memang harus dihentikan, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa bullying itu luar biasa dampaknya, terutama tekanan psikis ya. Jadi sudah diatur, dilarang melakukan kekerasan terhadap anak. Anak tuh siapa? Anak adalah yang belum berusia 18 tahun atau masih di dalam kandungan. Jadi kalian adalah termasuk seorang anak. Dan itu sudah diatur di dalam undang-undang kita yang mengatur tentang perlindungan anak. Jadi harus berani untuk melaporkan ya. Mbak siapa? Mbak Chelsea ya, paham? Ya, sanksi pidana penjara 3 tahun 6 bulan ya. Oke. Jadi bisa nanti ya berbicara sama temannya dulu. Ini gimana? Lalu nanti bisa ke wali kelas. Langsung ke PK, sebelumnya juga bisa ke OSIS ya, dibicarakan dulu ya. Tapi kalau itu sudah menyangkut kekerasan fisik, misalnya ada pemukulan atau apa, nah di situ mungkin kalau guru PK tidak bisa mengatasi, bisa langsung lapor ke pihak berwajib, polisi. Tetapi karena di bawah dewasa, maksudnya masih anak-anak, lapor tidak bisa sendiri, harus didampingi. Jadi tidak bisa sendiri kalau ke pihak yang berwajib. Harus dengan walinya, yaitu orang tuanya, atau nanti didampingi juga guru BK-nya, karena mungkin kejadiannya di sekolahan. Dan yang terpenting di sini harus difungsikan tugasnya OSIS itu. Nah, OSIS itu terutama ya, jadi tidak hanya formalitas, tetapi ini juga harus ada kerjasama juga di OSIS itu. Ya, iya, itu aja begitu ya. Oke, ada lagi? Oke, silakan berdiri. Nah, ini yang saya tunggu. Ayo, Dek, silakan berdiri. Ayo, Mbak. Mana tadi yang angkat tangan? Ayo, nggak apa-apa. Silakan. Ayo, biar difoto nanti terima souvenir. Ayo, berdiri. Oke, nggak apa-apa. Ayo, maju. Ayo maju. Silakan. Ayo, terima kasih. Satu lagi. Ayo, mana satu cowok? lagi. Cowok. Satu lagi, ada cowok lagi yang ya. mana? Ayo. Ayo berani. Ayo, yang cowok mana? Belakang. Mana? Dava, mana yang Dava? Kalau nggak ada yang mau cowok, yang cewek ada lagi satu. Satu lagi. Ayo. Ayo. Jangan disimpan dalam hati loh, sebetulnya rugi pertanyaan loh. yang harus diungkapkan di sini ya. Iya. Kalau di luar materi juga boleh, Bu. Gimana sidang yang perkara di televisi? Nah, nggak apa-apa. Udah? Nggak apa-apa. Ya udah kita lanjut dulu ya. Nanti barangkali ada. Apa? Ini jauh-jauh. Sini. Nih. Dah. Satrio ini ya.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satrio. Saya ingin bertanya, undang-undang berlapis itu apa Bu? Dan apakah hukumannya akan bertambah berat? Oh ya, oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirabel Vanessa Fredela. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghilangkan trauma tentang pelecehan seksual? Trauma tentang pelecehan seksual. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan semuanya. Yang keras. Yo, berani semuanya ya. Nah, semangat Mas Ian ya. Undang-undang berlapis. Undang-undang berlapis itu adalah susunannya yang terberat, yang setengah berat, yang ringan. Tentunya maksudnya itu biasanya dicantumkan oleh seorang jaksa karena yakin kalau itu melakukan biasanya misalnya dia melakukan pencurian secara terus-menerus. Nah, itu bisa. Itu memang juga memperberat hukuman. Jadi aturannya biasanya dia yang terberat, yang agak berat, yang ringan. Paham maksudnya? Paham betul? Bisa ditambahkan oleh Bu Susan? Ya, undang-undang berlapis itu maksudnya adalah misalnya tadi sudah disampaikan Bu Narti, pencurian. Nah, dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mencuri barang ya. Ternyata dia masuk ke rumah orang nggak hanya mencuri itu, dia mencuri tapi pakai kekerasan. Misalnya orangnya dipukul dulu, diambil barangnya. Nah, disusunlah yang paling terberat, pencurian dengan kekerasan. Kemudian pencurian saja nggak pakai kekerasan. Itu sederhananya begitu, ya, oke. Jadi ada tindakan lain. Nah, jadi kalau orang mencuri kan biasanya ngambil barang aja. Tapi ada kan yang biasa pakai kekerasan, dipukul dulu baru diambil. Nah, itu berlapis nanti undang-undangnya, pasalnya ya, oke? Berlapis. Nah, okay. Pertama di pasal yang pencurian sama pemukulan, kekerasan, pencurian dengan kekerasan. Lalu pencurian biasa. Nah, seperti kadang-kadang juga pencurian sama dilakukan berulang-ulang, berlanjut istilahnya. Ya. Jadi pembuktiannya nanti di persidangan. Oke, yang berikutnya tadi Mbak siapa ya? Oh, yang di belakang. Bagaimana cara mengatasi trauma pelecehan seksual, gitu ya? Oke, jadi di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, di situ diatur hak-haknya korban. Jadi kalau misalnya seandainya ada korban TPKS ya, di situ di dalam undang-undang mengatur hak korban. Yang pertama, perlindungan. Misalnya contoh perlindungan dari ancaman pelaku, ya kan? Biasanya ada pelaku yang ngancam-ngancam kamu kalau lapor awas gitu kan? Nah, nanti dapat perlindungan dari kepolisian biasanya. Terus penanganan. Nah, di sini bagaimana sih mencegah maksudnya supaya tidak trauma. Jadi ada pemulihan selain perawatan medis, ada psikis. Nah, biasanya nanti didampingi psikiater. Nah, itu sudah ada koordinasinya dengan aparat penegak hukum. Kalau misalnya ada korban seksual melapor, kemudian nanti dia seketika akan dapat perlindungan, kemudian penanganannya, ya kan? Bila dia mengalami maksudnya fisiknya ada yang luka, nah, maka dirawat. Kemudian selain dirawat ada psikisnya, dipulihkan. Jadi didampingi psikiater. Jadi jangan khawatir, ya. Nah, di situ untuk supaya tidak trauma terhadap pelecehan seksual yang terjadi. Jadi sudah diatur hak-hak korban dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual. Sudah paham? Sudah. Okay. Ada lembaga namanya LPKS. Di situ nanti mungkin untuk sementara waktu selama dalam proses hukum si korban itu diamankan di rumah aman. Jadi rumah aman. Rumah aman, rumah yang semuanya tidak tahu dia diletakkan mana. Karena kebanyakan kadang-kadang yang pelaku daripada tindakan kekerasan seksual atau istilahnya ya
mengarah ke seksual juga tidak ada kekerasan, itu biasanya adalah orang terdekat, tetangga atau apa orang terdekat. Jadi dia ditaruh di rumah aman. Ini ada lembaga yang menangani LPKS, di Dinas Sosial itu ada. Dan tidak ada yang tahu, keluarga pun tidak ada yang tahu di mana rumah aman itu. Ya ini untuk salah satunya adalah memberikan rasa aman bagi korban. Dan di situ nanti bisa didatangkan juga psikiater untuk pemulihan psikisnya. Di situ. Makanya kalau biasanya itu korban kebanyakan anak, dia juga sidangnya adalah sidang anak. Kenapa? Sidang anak itu tidak pakai baju kebesaran sidang. Seperti kalau jubah hitam atau merah itu yang kalau dilihat di TV itu ya sidang. Jadi dia pakai baju biasa. Karena apa? Psikologisnya. Kita memberikan rasa aman untuk psikologisnya. Situ, oke? Ya, sudah paham ya? Oke, terakhir satu lagi. Ayo, ada? Nggak ada? Ya sudah, kalau memang tidak ada, kita tutup saja acara pada siang hari ini ya. Oke. Semangat pagi. SMP Al-Huda Kota Kediri. Berkarakter, berintegritas, berakhlakul karimah. Tepuk tangannya dulu, luar biasa SMP Al-Huda. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Demikian acara inti kegiatan kita pagi hari ini. Untuk selanjutnya sesi berfoto. Perwakilan dari siswa laki-laki dulu untuk maju ke depan.